Di sebuah perpustakaan di Leiden, Belanda, ada sebuah naskah yang seharusnya sudah kamu baca sejak SMA. Tapi kamu tidak pernah membacanya. Bukan karena naskah itu tidak penting. Bukan karena naskah itu tidak otentik. Tapi karena ada keputusan yang dibuat jauh di atas kepala kita semua, bahwa naskah ini lebih baik tetap tinggal di sana. Di lemari arsip. Dalam bahasa yang tidak banyak orang bisa baca. Jauh dari ruang kelas Indonesia manapun. Naskah itu menyebut bubat. Menyebut kutukan. Dan menyebut sesuatu yang jauh lebih mengejutkan dari keduanya. Tonton sampai akhir. Karena apa yang tersimpan dalam naskah-naskah Sunda kuno ini bukan hanya tentang masa lalu. Ini tentang mengapa versi sejarah yang kamu terima selama ini mungkin tidak pernah lengkap, dan siapa yang memutuskan apa yang boleh kamu ketahui. Bagian 1. Naskah yang selamat dari kehancuran. Ketika kerajaan Sunda Pajajaran runtuh pada akhir abad ke-16, sebagian besar jejaknya ikut hancur. Ini bukan kebetulan sejarah yang tragis. Ini adalah pola yang berulang di seluruh Nusantara ketika satu kekuatan menggantikan kekuatan lain. Arsip dihancurkan. Prasasti ditimpa. Cerita lama digantikan dengan cerita baru yang lebih menguntungkan penguasa baru. Tapi tidak semuanya bisa dihancurkan. Beberapa naskah Sunda kuno selamat. Diselamatkan oleh komunitas adat yang menyembunyikannya. Dibawa oleh para pelarian yang meninggalkan Pajajaran sebelum keruntuhannya. Dan ironisnya, diselamatkan juga oleh kolonial Belanda yang mengumpulkan manuskrip Nusantara dengan sistematis untuk kepentingan mereka sendiri. Hari ini naskah-naskah itu tersebar. Sebagian di Perpustakaan Nasional Indonesia. Sebagian di Leiden. Sebagian di koleksi pribadi komunitas adat yang tidak pernah menyerahkannya ke lembaga manapun. Dan di antara semua naskah yang selamat, ada beberapa yang menyimpan cerita tentang bubat, tentang kutukan, dan tentang Prabu Siliwangi dengan cara yang sama sekali berbeda dari versi yang selama ini kita kenal. Bagian 2, Carita Parahyangan, Saksi yang tidak bisa dibungkam. Naskah pertama yang harus kita buka adalah Carita Parahyangan. Ini bukan teks yang kecil atau marginal. Ini adalah salah satu dokumen sejarah Sunda paling penting yang pernah ada, berisi kronik kerajaan Sunda dari masa ke masa, ditulis dalam bahasa Sunda kuno, dan diperkirakan disusun pada abad ke-16 tidak lama setelah keruntuhan Pajajaran. Artinya, ini ditulis oleh orang yang masih ingat. Atau ditulis berdasarkan kesaksian orang yang masih hidup ketika peristiwa-peristiwa besar itu terjadi. Dalam Carita Parahyangan, peristiwa bubat tidak digambarkan sebagai insiden atau kesalahpahaman. Ia digambarkan sebagai pengkhianatan yang terencana. Teks ini secara eksplisit menyebutkan bahwa Gajah Mada, dengan dukungan yang lebih luas dari lingkaran dalam Majapahit, merancang situasi di Bubat bukan untuk menyambut pengantin tapi untuk memaksa Sunda tunduk. Penolakan Prabu Linggabuana diceritakan dengan detail yang sangat spesifik. Dan kematian seluruh rombongan Sunda, termasuk Dyah Pitaloka, digambarkan bukan sebagai hasil pertempuran tapi sebagai hasil jebakan. Yang lebih mengejutkan, Carita Parahyangan tidak hanya mencatat fakta. Ia mencatat reaksi spiritual terhadap fakta itu. Ada bagian dalam teks yang menggambarkan bagaimana leluhur Sunda, dalam pengertian spiritual Sunda, bukan sekadar manusia yang sudah mati, merespons bubat. Dan respons itu bukan doa untuk perdamaian. Bukan permohonan untuk rekonsiliasi. Itu adalah deklarasi. Sebuah pernyataan yang dalam tradisi Sunda dipahami sebagai sesuatu yang mengikat secara kosmis, melampaui waktu, melampaui kematian, melampaui batas antara dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat. Bagian 3, Kidung Sunda, lagu yang menyimpan luka. Naskah kedua yang tidak boleh kita lewatkan adalah Kidung Sunda. Kidung Sunda adalah teks dalam bentuk puisi naratif, sebuah kidung, nyanyian, yang menceritakan peristiwa bubat dari sudut pandang Sunda dengan detail yang jauh lebih emosional dan jauh lebih personal dari Carita Parahyangan. Ini bukan dokumen resmi kerajaan. Ini adalah karya sastra. Dan justru karena itu, ia menyimpan sesuatu yang tidak bisa disimpan oleh dokumen resmi manapun. Ia menyimpan rasa sakitnya. Dalam Kidung Sunda, kita mengikuti perjalanan rombongan Sunda dari awal hingga akhir dengan detail yang sangat manusiawi. Kita melihat antusiasme para bangsawan yang berangkat dengan penuh kebanggaan. Kita merasakan kegembiraan Dyah Pitaloka yang bersiap memasuki babak baru hidupnya. Kita menyaksikan kebingungan mereka ketika disambut bukan dengan upacara pernikahan tapi dengan tuntutan penghinaan. Dan kita menyaksikan pilihan terakhir mereka. Kidung Sunda menggambarkan keputusan Dyah Pitaloka bukan sebagai tindakan putus asa, tapi sebagai tindakan yang sangat sadar. Sangat terencana.
dan dalam konteks kosmologi Sunda, sangat bermakna. Dalam tradisi Hindu Sunda yang masih kuat pada abad ke-14, ada konsep bahwa kematian seorang perempuan bangsawan yang memilih mati untuk mempertahankan kehormatan keluarganya memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Kematian itu bukan akhir dari cerita. Kematian itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih panjang. Bagian 4, naskah yang masih disimpan orang Baduy. Tapi ada naskah ketiga yang jarang dibicarakan bahkan di kalangan akademisi sejarah Sunda. Orang Baduy, komunitas adat yang menjaga wilayah Kanekes di Banten sebagai jantung spiritual Pajajaran, dipercaya masih menyimpan beberapa naskah yang tidak pernah diserahkan ke lembaga manapun. Bukan karena mereka tidak tahu nilainya. Justru karena mereka tahu, naskah-naskah itu terlalu penting untuk dipindahkan dari konteks spiritualnya. Dari keterangan beberapa peneliti yang pernah mendapat akses terbatas ke komunitas Baduy, naskah-naskah yang mereka simpan bukan hanya kronik sejarah. Mereka adalah panduan, dalam pengertian yang sangat praktis, tentang bagaimana menjaga keseimbangan kosmis yang diakini sebagai warisan Pajajaran. Di dalamnya, menurut beberapa sumber, ada rujukan eksplisit tentang larangan yang lahir dari Bubat. Bukan sebagai hukum sosial yang bisa direvisi, tapi sebagai kondisi kosmis yang harus dijaga agar keseimbangan tertentu tidak rusak. Dan yang paling mengejutkan, ada bagian yang menyebut bahwa larangan ini bukan hanya tentang pernikahan. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih luas. Tentang cara dua peradaban yang pernah terluka satu sama lain harus, atau tidak boleh, berinteraksi dalam dimensi-dimensi tertentu sampai ada rekonsiliasi yang benar-benar tuntas. Rekonsiliasi yang menurut teks itu, belum terjadi. Bagian 5. Mengapa naskah-naskah ini tidak masuk kurikulum? Pertanyaan yang wajar. Dan jawabannya lebih kompleks dari yang kita kira. Sebagian jawabannya adalah praktis. Naskah-naskah Sunda kuno ditulis dalam bahasa Sunda kuno, bahasa yang bahkan sebagian besar orang Sunda modern tidak bisa baca. Menerjemahkan dan menginterpretasikannya membutuhkan keahlian khusus yang tidak banyak dimiliki. Sebagian lagi adalah akademis. Ada perdebatan yang belum selesai di antara para sejarawan tentang seberapa literal kita harus membaca teks-teks ini. Apakah ini sejarah faktual atau sastra yang menggunakan kejadian historis sebagai bingkai? Pertanyaan ini belum terjawab tuntas. Tapi ada jawaban ketiga yang tidak banyak orang berani sebut dengan keras. Naskah-naskah ini potensial memecah belah. Dalam Indonesia modern yang membangun identitas nasional di atas narasi persatuan, dokumen yang secara eksplisit menggambarkan satu kelompok etnis sebagai pelaku kejahatan terhadap kelompok etnis lain adalah sesuatu yang sangat tidak nyaman untuk dimasukkan ke dalam kurikulum nasional. Apalagi ketika kelompok yang digambarkan sebagai pelaku adalah kelompok yang secara demografis paling dominan dalam struktur kekuasaan Indonesia modern. Ini bukan konspirasi besar yang direncanakan oleh satu orang jahat. Ini adalah akumulasi keputusan kecil, yang dibuat oleh banyak orang di banyak tingkatan, bahwa beberapa kebenaran lebih baik tidak diketahui terlalu luas. Bagian 6. Apa yang seharusnya kita lakukan dengan semua ini? Ada dua respons yang mudah terhadap semua yang kita gali hari ini. Respons pertama, marah. Marah kepada Majapahit. Marah kepada Gajah Mada. Marah kepada sistem yang menyembunyikan naskah-naskah ini dari ruang kelas. Marah kepada semua pihak yang pernah mengambil keputusan untuk mengubur Bubat. Respons kedua, menolak. Menganggap semua ini terlalu sensitif untuk dibicarakan. Menganggap menggali luka lama hanya akan menciptakan perpecahan baru. Memilih untuk menjaga kedamaian permukaan dengan membiarkan yang terkubur tetap terkubur. Tapi ada respons ketiga yang jauh lebih sulit, dan jauh lebih penting. Membaca. Mempelajari. Memahami. Bukan untuk menghukum siapapun atas kesalahan leluhur mereka. Tapi untuk menghormati orang-orang yang mengalami peristiwa itu dengan cukup serius untuk tidak berpura-pura hal itu tidak pernah terjadi. Naskah-naskah Sunda kuno itu bukan dokumen kebencian. Mereka adalah dokumen memori. Dan memori, bahkan memori yang menyakitkan, adalah bagian dari apa yang membuat kita manusia. Melupakannya bukan tanda kedewasaan. Menghadapinya dengan jujur, itulah tanda kedewasaan yang sesungguhnya. Penutup, naskah yang menunggu dibaca. Di Perpustakaan Leiden, naskah itu masih ada. Di Perpustakaan Nasional Indonesia, beberapa kopinya tersimpan, menunggu peneliti yang cukup berani untuk membukanya dan cukup jujur untuk menceritakan apa yang ada di dalamnya. Dan di komunitas Baduy di Kanekes, naskah yang tidak pernah diserahkan ke lembaga manapun masih dijaga oleh orang-orang yang hidupnya diorganisir di sekitar keyakinan bahwa beberapa hal terlalu penting untuk dipercayakan kepada institusi yang tidak akan memperlakukannya dengan hormat.
Apakah naskah-naskah ini harus dibuka lebar-lebar untuk publik? Apakah kisah Bubat harus masuk ke buku pelajaran sejarah Indonesia? Apakah kita sebagai bangsa cukup dewasa untuk menghadapi kebenaran yang tidak nyaman tentang diri kita sendiri? Itu bukan pertanyaan untuk sejarawan saja. Itu pertanyaan untuk setiap orang Indonesia yang pernah bertanya, mengapa kita seperti ini? Mengapa ada luka-luka yang tidak pernah sembuh meski tidak ada yang mengakuinya? Mengapa ada ketegangan yang tidak terucapkan di antara komunitas yang seharusnya sudah lama berdamai? Mungkin jawabannya ada di dalam naskah yang sudah menunggu selama ratusan tahun untuk benar-benar dibaca. Apa pendapatmu? Apakah naskah-naskah seperti ini harus masuk ke kurikulum sejarah Indonesia? Atau justru lebih baik tetap di tangan komunitas adat yang menjaganya? Tulis di kolom komentar. Dan minggu depan, kita lanjutkan seri ini dengan pertanyaan yang paling kontroversial dari semuanya. Mengapa Majapahit tidak pernah secara resmi mengakui apa yang terjadi di Bubat? Dan apa konsekuensinya bagi Indonesia hari ini? Subscribe sekarang. Karena naskah ini baru di halaman pertama. Terima kasih telah menonton cerita ini. Salam Nusantara.